Ini adalah cerita tentang seorang wanita pintar yang sangat hebat. Namanya Marie Sklodowska-Curie. Dia lahir pada tanggal 7 November 1867 dan meninggal pada tanggal 4 Juli 1934. Marie lahir di Warsaw, Polandia, pada tanggal 7 November 1867. Sejak dia masih kecil, Marie sudah sangat pintar. Dia memiliki daya ingat yang luar biasa. Ketika usianya baru 16 tahun, Marie memenangkan medali emas di sekolahnya setelah menyelesaikan pelajarannya di Laisk, Rusia. Ayah Marie adalah seorang guru matematika dan fisika. Tapi, karena masalah uang, Marie harus bekerja sebagai guru ketika dia masih muda. Dia juga diam-diam mengikuti kuliah di universitas tanpa harus membayar. Pada usia 18 tahun, Marie mulai bekerja sebagai pengasuh. Dengan uang yang dia dapatkan, dia membantu membiayai pendidikan saudara perempuannya, Bronislawa, di Paris. Marie Curie, yang sebelumnya bernama Maria Salomea Sklodowska, pindah ke Paris pada tahun 1891. Di sana, dia mengubah namanya menjadi Marie dan mengikuti banyak kuliah umum dari para ilmuwan terkenal di Universitas Sorbonne, seperti Paul Appel, Gabriel Lippmann, dan Edmond Bouty. Selama di Paris, ia bertemu dengan fisikawan terkenal seperti Jean Perrin, Charles Maurain, dan Aimé Caten. Untuk bertahan hidup, Marie bekerja keras di garasi tempat tinggal siswanya, sering bekerja sampai larut malam. Makanannya sehari-hari terbatas hanya sepotong roti, mentega, dan teh. Marie lulus dengan gelar sarjana fisika pada tahun 1893 dan kemudian bekerja di laboratorium penelitian milik Lippmann. Pada tahun 1894, dia juga mendapatkan gelar sarjana matematika. Pada musim semi tahun itu, dia bertemu dengan calon suaminya, Pierre Curie, dan mereka menikah pada tanggal 25 Juli 1895. Keduanya adalah ilmuwan yang berdedikasi dan bercita-cita besar untuk memahami sifat-sifat unsur radioaktif serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan baru dari fenomena alam. Marie Curie dan suaminya mulai bekerja sama dalam penelitian fisika dan kimia. Marie Curie fokus pada penelitian mineral, di mana dia menemukan biji dengan kadar radioaktif yang tinggi, tetapi jumlahnya kecil dan belum diketahui. Pierre Curie bergabung dalam penelitian ini. Hasil penelitian mereka mengarah pada penemuan unsur baru yang diberi nama polonium oleh Marie Curie pada tahun 1898, sebagai penghormatan kepada tanah kelahirannya, Polandia. Beberapa bulan kemudian, Marie Curie juga menemukan unsur radium. Pada tahun 1896, penelitian Henry Becquerel tentang fenomena baru yang disebut radioaktivitas diakui oleh Marie Curie. Hasil penelitian ini membawanya meraih gelar doktor dalam bidang sains pada bulan Juni 1903. Marie dan Pierre Curie juga dianugerahi penghargaan Davy Medal of the Royal Society atas kontribusi mereka dalam penemuan ini. Penemuan Marie Curie atas polonium dan radium mengantarkannya meraih hadiah Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1903. Bersama dengan Henry Becquerel, mereka berbagi penghargaan tersebut. Atas penemuan radioaktivitas, Marie Curie diangkat sebagai dosen fisika di École Normale Supérieure di Sèvres, Prancis. Di sana, ia memperkenalkan metode pengajaran berbasis eksperimen. Pada bulan Desember 1904, Marie Curie diangkat sebagai asisten kepala di laboratorium yang dipimpin oleh suaminya, Pierre Curie. Namun, kematian mendadak suaminya, Pierre Curie, pada tanggal 19 April 1906, sangat mengguncang Marie Curie. Ini menjadi titik balik penting dalam karirnya. Marie kemudian fokus untuk menyelesaikan pekerjaan ilmiah yang mereka mulai bersama. Pada tanggal 13 Mei 1906, Marie Curie diangkat sebagai profesor di Universitas Sorbonne, Prancis, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia menjadi wanita pertama yang mengajar di universitas tersebut. Pada tahun 1908, ia naik pangkat menjadi profesor penuh. Makalah Marie Curie yang sangat penting tentang radioaktivitas diterbitkan pada tahun 1910. Dan pada tahun 1911, dia meraih hadiah Nobel dalam bidang kimia atas penelitiannya tentang isolasi radium murni.
Pada tahun 1914, ia menyaksikan pembangunan Institut Radium di Universitas Paris, sebuah laboratorium yang menjadi pusat penting untuk penelitian dalam bidang tersebut. Selama Perang Dunia Pertama, Marie Curie dan putrinya, Irene, fokus pada pengembangan teknologi penggunaan sinar X. Pada tahun 1918, Laboratorium Institut Radium menjadi pusat penting untuk penelitian dalam fisika dan kimia nuklir. Marie Curie mencapai puncak ketenarannya saat itu. Pada tahun 1922, dia menjadi anggota Akademi Kedokteran dan mendalami penelitian kimia zat radioaktif serta aplikasi medisnya. Pada tahun 1921, Marie Curie melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama kedua putrinya. Di sana, Presiden Amerika Serikat saat itu, Warren G. Harding, memberikannya 1 gram radium. Sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh pada masanya, Marie Curie mengadakan kuliah umum di berbagai negara seperti Belgia, Brasil, Spanyol, dan Cekoslowakia. Dia juga diangkat sebagai anggota Komisi Internasional tentang Kerja Sama Intelektual oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Marie Curie melihat perkembangan pesat Curie Foundation di Paris, serta pendirian Radium Institute di Warsawa pada tahun 1932, di mana saudara perempuannya, Bronislawa, menjadi direktur. Salah satu pencapaian luar biasa Marie Curie adalah pemahamannya tentang manfaat radioaktivitas, yang tidak hanya berguna untuk pengobatan penyakit tetapi juga sebagai sumber penelitian dalam fisika nuklir. Bersama dengan anak dan menantunya, Frederick Joliot, Marie Curie terus melakukan penelitian dan eksperimen tentang radioaktivitas, terutama pada tahun 1930. Eksperimen ini membuka jalan bagi penemuan neutron oleh Sir James Chadwick. Pada tahun 1934, Marie Curie bersama dengan putrinya, Irene, dan menantunya berhasil menemukan radioaktivitas buatan. Namun, beberapa bulan setelah penemuan ini, Marie Curie meninggal karena kanker leukemia. Dia menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 4 Juli 1934 di Saint-Lemos, Prancis. Kematian tersebut disebabkan karena paparan radiasi dari benda-benda radioaktif yang dia temukan selama penelitiannya. Meskipun ia gugur karena akibat pekerjaannya, warisannya dalam ilmu pengetahuan tetap menginspirasi dan memberi kontribusi yang tak ternilai bagi dunia. Marie Curie adalah contoh nyata dari dedikasi dan pengabdian yang tak tergoyahkan terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun dengan resiko yang besar, kontribusi Marie Curie terhadap perkembangan fisika dan kimia sangatlah besar, tidak hanya melalui karyanya, tetapi juga diakui dengan pemberian 2 hadiah Nobel. Pada tahun 1995, abunya diabadikan di Pantheon di Paris, Prancis, sebagai penghormatan atas prestasinya yang luar biasa. Kantor dan laboratoriumnya di Pavilion Curie di Institut Radium kemudian dijadikan Museum Marie Curie. Perjalanan hidup Marie Sklodowska-Curie selalu terkait erat dengan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada kemanusiaan. Berkat ketulusan dan ketekunan yang dimilikinya, ia telah memberikan pengaruh yang besar terhadap banyak orang untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Selama periode 1903 hingga 1912, bersama dengan beberapa murid dan koleganya, ia melanjutkan penelitian tentang radium dan berhasil menemukan 29 jenis isotop radioaktif selain radium, menambah lagi prestasinya yang luar biasa.